Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil qawim wa arsyadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وذكرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fahmi 'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa anwarihi wa nafa'atihi wa karamatihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa'lam, dan ketahuilah apa yang harus kita ketahui, annaman, bahwasannya orang hafadha, yang memelihara siapa orang, fi adatihi, dalam adat kebiasaannya, memelihara atas apa, alal adabin nabawiyah, atas adab-adab yang diajarkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hafidha, maka akan memelihara siapa pada orang tersebut, siapa Allah, dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari apa, minat ta'addi, dari tindakan melanggar, dari pelanggaran, ila mawara'ah, sampai apa-apa yang ada setelah pelanggaran itu atau hal-hal selebihnya, minal a'mali, berupa amal-amal, wal akhlaq, dan akhlak ar-radiyah, yang buruk. Sedikit review ke belakang bahwa kemarin sudah kita baca ini sebagai pengantar bahwa siapapun kita yang mau menjaga adab, tata krama, sopan santun, etika, moral dalam kegiatan aktivitas sehari-hari yang terhitung sebagai adat kebiasaan, maka ada jaminan kita juga akan dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk pelanggaran kepada Allah maupun pelanggaran kepada selain Allah, dan juga dijaga oleh Allah dari segala macam bentuk akhlak dan perbuatan yang buruk. Itu faidah kita beradab yang pertama.
Faedah yang kedua, kalau kita mau menjaga adab perilaku keseharian kita dalam bentuk adat kebiasaan kita, maka fadilah atau faedah yang kedua adalah wahasola, dan akan meraih siapa orang alal masalih, pada maslahat wal manafi'i, dan manfaat ad-diniyah yang sifatnya keagamaan atau dalam konteks beragama, wad dunyawiyah, dan maslahat atau manfaat duniawi, sifatnya duniawi, allati, yang mana ja'ala, telah menjadikan pada manafik duniawiyah dan diniyah tadi siapa Allah bihikmatihi, dengan hikmah menjaga adab tersebut, fitilkal umur al-adiyah, dalam perkara-perkara yang sifatnya ada. Jadi satu rahasia di balik kita menjaga adab di dalam kebiasaan sehari-hari, itulah yang dikehendaki Allah, bahwa Allah mensyariatkan adab itu bukan pepesan kosong yang tak ada manfaatnya. Karena seluruh rangkaian syariat itu diturunkan oleh Allah, yang secara garis besar cuma ada dua. Syariat itu kalau tidak perintah, ya larangan. Yang pertama perintah itu bisa sifatnya wajib atau sifatnya jadi sunnah. Kalau al-aslu fil amri lil wujub, pada prinsipnya setiap perintah itu adalah sebuah kewajiban. Jika memang perintah itu sudah mutlak datangnya dari Allah dan tidak ada penjelasan apa-apa. Tapi ada juga kalanya al-aslu fil amri lil irsyad, perintah itu datangnya dari Allah, dari syariat Allah, itu lil irsyad, anjuran. Nah, ketika perintah ini dianjurkan melalui lisan Rasulullah, maka nanti perintah itu menjadi kesunahan, tidak mesti wajib. Yang kedua, bentuk syariat itu larangan. Larangan yang mutlak dilarang oleh Allah, tidak ada komprominya, itu namanya haram. Tapi ada juga larangan yang tidak haram, larangan yang tidak sampai batas haram, itu namanya makruh. Di antara perintah dan larangan ini ada perkara tengah, yang itu enggak dilarang, itu juga enggak ada perintah, itulah sifatnya mubah, boleh dikerjakan, boleh enggak dikerjakan juga enggak apa-apa, mubah. Jadi inti syariat dua, perintah atau larangan. Maka setiap bentuk syariat yang datangnya dari Allah atau syariat Islam yang diturunkan oleh Allah, itu masalahnya pasti buat kita, bukan buat Allah. Adab itu syariat, sehingga orang yang menjaga syariat Allah berupa adab, maka manfaatnya ya untuk kita, bukan untuk Allah. Nah, itu sifatnya bisa duniawi, ya, bersifat duniawi, bisa sifatnya diniyah, sifatnya keagamaan. Waman sarrahu, dan barang siapa yang ingin antakmulan, untuk sekiranya sempurna lahu bagi orang, apa yang sempurna bagi dirinya, al-hurriyah, bebas, wat-taharah, dan bersih. Bebas dan bersih dari apa? Minal adnas, dari kotoran-kotoran, dari noda-noda, dari celah-celah. Wal hududil basyariyah, ini salah cetak. Kalau cetakan baru juga salah. Wal hududi basyariyah, atau dari perilaku manusia. Fal yaj'al, maka jadikanlah harakatahu, seluruh gerak aktivitasnya orang, wasakanatahu, dan diamnya orang. Jadi antara gerak maupun diam, fi dhahirihi, secara zahirnya, wa batini, maupun secara batinnya, itu madbutatan bil qanuni syar'i. Madbutatan itu diatur, diarahkan oleh apa? Bil qanuni syar'i, dengan hukum syariat.
Hukum syariat yang bagaimana? Maksudnya tabi'atan atau tabi'atan li isyarati syara'. Tabi'atan mengikuti li isyarati syar'i, petunjuk-petunjuk syariat. Wal aqli, dan petunjuk-petunjuk akal. Baik. Di dalam konsep kita menjaga kebersihan kita dari hal-hal yang kotor, bukan hanya kotor zahir tapi juga kotor batin. Karena kemarin sebelumnya kita jelaskan, kotornya manusia itu komplit, zahirnya kotor, batinnya juga kotor. Nah, untuk bersih secara zahir maupun batin, maka seluruh gerak laku kita, bergeraknya kita maupun diamnya kita, harus mengikuti ketentuan syariat. Gerak apapun, baik gerakan kebiasaan adat, karena ini ngomong adat, kebiasaan sehari-hari, maupun gerakan yang sifatnya ibadah, apalagi ibadah yang kebiasaan aja harus mengikuti syariat, apalagi yang ibadah. Baik, ini harus mengikuti qanun syariat, hukum syariat, dan juga hukum akal. Maksudnya apa? Jangan pernah melandaskan aktivitas kita hanya mengedepankan akal, tapi harus juga berbasis berdasarkan syariat, dan syariat yang didahulukan. Karena apa? Apa yang menurut akal kita baik belum tentu menurut syariat baik. Apa yang menurut akal kita buruk atau berat belum tentu menurut syariat berat. Karena kadang-kadang ada sesuatu yang enak menurut kita enggak benar menurut syariat, ada yang berat menurut kita padahal itu benar menurut syariat. Maka yang dikedepankan adalah syariat. Ini ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konsepsi atau doktrin ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menentukan baik dan benarnya perkara, baik dan buruknya perkara, atau salah dan benarnya perkara, itu bukan akal, tapi itu syariat. Seperti tadi penjelasannya. Karena akal punya keterbatasan, kebenaran akal itu sangat relatif, bisa benar bisa salah. Tapi kalau kebenaran syariat, karena itu datangnya dari Allah, kalau dibilang benar pasti benar menurut Allah, kalau syariat bilang salah pasti salah menurut Allah. Beda dengan kita. Nah, ada kebiasaan manusia itu lebih sering kali mengedepankan akal karena terbiasa turun temurun kata orang, akhirnya menjadi tradisi. Tapi mohon maaf, bisa jadi ada tradisi kita yang sesungguhnya karena mengedepankan akal, sesungguhnya kalau dibedah bisa jadi dia bertentangan dengan syariat. Ada contoh yang sederhana yang mungkin karena udah jadi kebiasaan. Orang kalau misalnya ngiring jenazah gitu ya ke kuburan, sambil nungguin jenazah lagi mau dimakamin, kan prosesnya lama, nggak cukup langsung dicemplungin kan. Akhirnya bari nunggu, kemudian di tengah makam dia ngerokok, duduk di atas kuburan orang, dianggap biasa. Orang sini biasa, kata dia biasa, kata syariat salah. Kedua, orang nganterin jenazah ke kuburan sambil nunggu, kemudian lupa bawa nisan, akhirnya ada yang lupa bawa buat nandain, daun nggak bawa, nisan nggak bawa, akhirnya ada pohonan di kuburan orang, dia main potek baik. Kata orang ini biasa, kata syariat salah. Emang itu pohon-pohon punya siapa? Di kuburan siapa? Emang punya baba lu? Kan bukan. Izin mestinya. Tapi karena dianggap biasa, coba. Padahal menurut syariat salah. Nah, ini banyak tradisi kebiasaan yang kata kita karena mengedepankan ini akhirnya menjadi salah kaprah, kata orang Jerman, bener ora lumrah. Bener tapi ya nggak bener gitu. Nah, ini yang kemudian kita khawatir. Jangan-jangan banyak kebiasaan sehari-hari kita itu yang kata kita bener malah salah. Nah, insya Allah kalau ngaji ketemu salahnya di mana, ketemu nggak pasnya di mana. Makanya dalam hal ini akal boleh dipakai tapi tidak boleh mengalahkan syariat. Atau begini, ngaji bab agama, ngaji bab syariat,
juga nggak boleh langsung murni dengan syariat, akalnya dimatikan, nggak pernah mikir. Bahaya. Allah anugerahkan akal itu sebagai alat instrumen manusia untuk memahami syariat. Karena syariat bisa dipahami kalau orang akalnya sehat. Lo mau ngaji 1000 tahun kalau akalnya nggak waras kan nggak masuk ke syariat. Sehingga kemudian di dalam Islam itu antara hukum syariat dan hukum akal dua-duanya dipakai. Yang tidak boleh mengabaikan akal atau mengedepankan akal, itu nggak boleh. Orang yang bersyariat mengedepankan akalnya, maka agama dan syariat akan diakal-akali. Tadi malam ada orang konsultasi dari Bekasi. Dia nanya, Pak Ustadz, hakikat sholat itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat sholat itu kan ibadah. Terus, lah saya mah sudah dekat, merasa dekat dengan Allah, nggak perlu sholat lagi. Yang penting saya ingat Allah. Saya sudah merasa dekat dengan Allah. Terus nggak sholat. Nah akhirnya diakal-akalin. Betul bahwa inti hakikat sholat, as-sholatu ya doa. Sholat itu hakikatnya doa kalau melihat dalam bahasa Arabnya. Tapi sholat itu yang disebut sholat bukan ngomongin hakikat semata. Sholat itu secara syariat artinya adalah gerakan tuftatahu bitakbiratul ihram wa tukhtatamu bitaslim. Yang disebut sholat, yang sholat itu artinya ingat emut ka Gusti, itu disebut sholat kalau dia diri ada takbiratul ihramnya, kemudian dia ada rukuknya, ada sujudnya, ada seterusnya, itu baru disebut orang ingat Allah, disebut sholat. Kalau ketimbang ingat Allah, jangan pernah ngaku itu disebut sholat, karena ada orang nyender di bawah pohon pisang juga ingat Allah. Ya Allah, itu juga ingat Allah, tapi nggak dibilang sholat. Orang dia nggak ada rukunya, ketimbang nyender bari makan rengginang. Makanya nggak bisa diakal-akalin. Sholat itu doa, tetapi juga ada aturan syariatnya, bukan aturan akal. Kalau aturan akal iyalah, ketimbang ingat Allah mandi bana bisa, tapi tidak bisa dilanggar bahwa syariat nomor 1, akal nomor 2. Nah, makanya pentingnya menggabungkan antara unsur syariat dan akal. Sekarang, atau penjelasan kedua, Bapak sekalian semua baca syariat Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran kan wahyu Allah yang isinya syariat semua. Di sana kita jumpai perintah, di sana kita jumpai larangan, di sana kita jumpai tentang akhlak. Baca Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir, ketemu wa aqimus sholata wa atuz zakah ila akhirih, dan dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Ayo, gimana cara ngerjainnya kalau nggak pakai ini? Emang Quran ngajarin sholat duhur ada di situ? Kata Quran, al-dhuhru arba'a raka'atin, duhur itu 4 rakaat, subuh itu 2 rakaat, maghrib itu 3 rakaat. Mohon maaf, silakan dicari sampai budek nggak bakal ketemu kalau di Quran. Itu syariat padahal, ilmu syariat. Lantas ya sudah, akal kita harus nyambung. Iya, Quran itu syariat utama wahyu Allah. Nanti ada yang jelasin yang namanya sunnah, hadis Rasulullah. Ngajilah hadis, di sana ketemu kata Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian seperti aku salat. Sahabat pelongo-pelongo ngeliatin, oh iya, oh Rasulullah kalau salat zuhur ternyata 4 rakaat begini. Jadi ketemu ilmunya. Lah coba kalau nggak pakai akalnya, main nggak berubah ya. Nggak ketemu syariat kalau nggak pakai akal. Makanya di dalam Islam diajarkan dari tadi sekali lagi, gunakan akal pada porsinya, posisikan wahyu pada porsinya. Maka di dalam cara Islam, madhab yang paling, kenapa di Indonesia itu madhab kita, madhab Imam Syafi'i, beliau adalah madhab yang sangat mengharmoniskan antara hubungan wahyu dan akal. Tidak terlalu wahyu karena memang ada keterbatasan kita mencermati wahyu. Komo kita yang baru nyantri, sekelas kali berulama pun kalau bukan ahli tafsir juga belum tentu bisa membedah Al-Quran. Ada juga madhab yang mengedepankan akal. Maka Imam Syafi'i disebut madhabnya madhab tawassut, moderat. Bagaimana cara pendekatan syariat dengan akal diharmoniskan agar hasilnya juga mudah dicerna dan bisa dilaksanakan, tidak ribet. Karena ad-dinu yusrun, agama itu gampang. Yang bilang agama berat orang yang nggak ngaji dan imannya masih belum kuat atau banyak malesnya, pasti berat. Makanya
beratnya orang menjalankan syariat itu karena akalnya mampet, nggak ada ilmunya, sehingga semua dianggap berat. Coba dicerna baik-baik, insya Allah nggak ada sulitnya. Nah ini kalau ngomong tentang akal dan syariat, ini penjelasannya bisa panjang. Wa kaifama, dan bagaimanapun alasannya, waqa'a terjadi apa itu dzamul adat, merendahkan urusan atau meremehkan urusan kebiasaan, atau dianggap remeh kebiasaan itu, ala lisan sufiyah, menurut lisannya, ucapannya para kaum sufi. Fal maksudu bihi, maksudnya adalah, jadi kebiasaan itu sungguhnya hal yang nggak penting, atau hal yang, kebiasaan itu hal yang nggak ada bobotnya, tidak ada apa-apanya menurut pandangan kaum sufi. Itu maksudnya adalah, dianggap tidak ada bobotnya, itu adalah ad-dukhul fiha ala muqtadha syahwati wal hawa. Ad-dukhul fiha, masuk pada wilayah atau bab kebiasaan, ala muqtadha, dengan landasan tuntutan syahwat wal hawa. Jadi melaksanakan kebiasaan itu menjadi sia-sia dan tidak ada nilainya kalau melakukan kebiasaan itu landasan mengerjakannya adalah semata-mata karena nafsu dan syahwat. Makan karena hanya urusan nafsu, minum hanya urusan nafsu, pakai baju harus urusan nafsu, pakai apa saja kebiasaan kita dibalut semuanya dengan kerangka nafsu, maka artinya kebiasaan ini tidak ada bobotnya sama sekali. Apalagi wal istirsali ma'aha duna muhafadhatil adab, wal istirsali, dan membiarkan dirinya ma'aha, bersama kebiasaan itu, duna muhafadhatin, tanpa menjaga, alal adab syar'iyyah, atas adab-adab syariat. Makanya kebiasaan, artinya kebiasaan kita ini, adat kita ini, dari hal yang sederhana dan biasa, nggak ada apa-apanya, menjadi berbobot, menjadi punya nilai di mata Allah kalau kebiasaan itu diiringi dengan adab. Makan itu kebiasaan, nggak ada nilainya di mata Allah. Tapi kalau makan diniatkan ibadah, makannya punya nilai ibadah. Pakai baju diniatkan ibadah, pakaiannya punya nilai ibadah yang buat kita pahalanya. Tapi kalau ketimbang makan, ketimbang pakai baju, ketimbang pakai mobil, kemudian gaya-gayaan, sudah nggak ada nilainya, dosa malah adanya. Waqad qala, dan sungguh telah berkata, siapa yang berkata, Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil arba'in al-asr, dalam usul yang 40. Jadi beliau punya kitab, jadi prinsip-prinsip hidup ada 40. Ba'da'an, hatta, setelah mendorong siapa Imam Ghazali ala mutaba'atir Rasul, untuk mengikuti, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nabbah, dan mengingatkan siapa Imam Ghazali ala syahid, atas sesuatu min asrariya, dari rahasia-rahasia di balik mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hada kulluhu fil adat, ini semuanya dalam urusan adat. Asal ngikutin Rasulullah, kebiasaan kita bernilai ibadah. Fa innal khaira wal barakata fi mutaba'atir Rasul. Ada kaidah bahwa dengan mengikuti Rasulullah, apapun yang kita lakukan sekalipun itu adat, maka ada al khair, nilai kebaikan, wal barakah, ada nilai barokahnya. Tapi makan yang nggak ngikuti Rasul, hanya ketimbang dapat kenyang, nggak dapat apa-apa selain kenyang. Kadang-kadang kenyang plus mules. Salah makan? Ya. Baik. Itu urusan adat. Wa amma, sedangkan fil ibadat, dalam ibadah. Nah, ini bergeser mulai. Babnya mulai geser. Dari kemarin kebiasaan, sekarang mulai adat. Mulai adat ibadah. Wa amma fil ibadah, adapun dalam urusan ibadah, fala a'rif, kata Imam Ghazali, fala a'rif, saya enggak tahu litariki sunnah, bagi orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah, wajhan, enggak tahu wajhan, suatu pendapat. Jadi beliau enggak tahu kalau ada pendapat yang mengatakan tentang siapapun yang meninggalkan sunnah illa kufron, kecuali hukumnya kafir khafiyan, kafir yang samar.
au hamkon atau kedunguan jalian yang nyata, fa'rif dzalik, maka ketahui. Jadi begini, menurut Imam Ghazali, berdasarkan pendapat para ulama yang beliau rangkum, kesimpulannya adalah bahwa siapapun yang meninggalkan, yang mengabaikan, yang tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah, maka hukumnya kafir khafi. Kafir khafi itu pengingkaran tapi tipis. Kafir itu maknanya ingkar. Ingkar terhadap ketuhanan namanya kafir. Lawannya muslim, lawannya mukmin. Lah siapapun yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah dianggap berarti mengingkari sunnah, tetapi makanya sifatnya kafirnya kufrun khafiyan, kafir yang tipis, bukan kafir yang mutlak. Atau hamkon jalian, dungu banget kalau bahasa kita mah, dungu yang jelas-jelas dungunya, sudah tahu. Kemarin kita sebutkan, kita ini kan ngaku umatnya Nabi, umatnya Rasul. Rasul ngajarin begini. Lah kita mengaku-ngaku doang, begitu ajarannya nggak dikerjakan, kan namanya dungu. Kalau memang benar kita cinta Rasul, umatnya Rasulullah, maka sunnahnya Rasul yang dikerjakan, itu baru jelas pengikut yang baik. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dibawakan, diajarkan oleh Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, ambil, itu kesunahan. Wa ma nahakum anhu, dan apapun yang beliau larang, tinggalkan. Nah ini kan enggak, sunnahnya enggak dikerjain, larangan Rasul dilanggar semua. Nah ini makanya pantas kalau Imam Ghazali melabelkan, memberikan predikat orang model begini itu kufrun khafiyyan, kafir yang tipis. Wa'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwasanya yang bagi laka, seyogianya bagi anda, bagi kita semua, antusaddira, untuk memulai apa? Jami'a umurika, seluruh persoalan, seluruh urusan kita, mengawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam urusan adat, ibadat, apapun yang kita kerjakan, awalilah dengan menyebut nama Allah, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dibalin fala yubda'u bi bismillah fahuwa aqta. Segala sesuatu perkara yang tidak diawali dengan bismillah, apalagi ibadah, maka dia akan terputus pahala dan barokahnya. Sayang-sayang, capek-capek, pegel-pegel, nggak dapat apa-apanya gara-gara lupa baca bismillah. Nah, ini penting, ini sunnah, memang sunnah. Maka kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kalau kita terjemahkan kan dengan menyebut nama Allah. Mau makan bismillah, mau minum bismillah. Menyebut nama Allah, kalau kita bahasa orang sini mah, dengan memohon ridhonya Allah, bukan semata-mata nyebut nama Allah. Kalau ketimbang nama Allah juga kan Allah bisa, tapi dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah. Itu yang pertama, terkait dengan adab mengerjakan suatu. Fa inna sita, dan jika engkau lupa menyebut asma Allah atau menyebut bismillah, antusammiya, untuk sekiranya kamu menyebutnya, wa in fa inna saita, jika engkau lupa apa? Antusammiya, untuk menyebut asma Allah fi awalil amr, di permulaan perkara. Fakul, maka ucapkanlah bismillah itu. Fakul, maka ucapkanlah idza tadzakarta, jika engkau ingat bismillahi, dengan nama Allah, fi awwalihi wa akhirihi, di awalnya maupun di akhir. Ini paham semua kita. Jadi kalau kita kadang-kadang karena terburu-buru atau memang lupa beneran ngerjain apa-apa, lupa di awal dengan bismillah, di tengah jalan ingat, naik motor misalnya mau ngejar sholat subuh berjamaah, buru-buru udah kadung denger adzan, akhirnya lupa baca bismillah kan. Naik motor main buka pintu, naik aja pas lagi jalan, iya belum baca bismillah. Baca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi.
Kalau di awal paham kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lempengan lupa, anjuran Rasulullah bacanya Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Itu sunnah. Kalau nggak ngaji ya Bismillahirrahmanirrahim kagak, Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi juga kagak. Ya udah naik motor-motor. Padahal niatnya mah bawa motor ke masjid buat ibadah, bagus. Cuman karena naik motornya nggak diniatin ibadah, akhirnya sholat jamaahnya, tapi langkahnya akhirnya nggak dapat. Ada orang guyon, ya lah kalau ke masjid katanya kalau orang sholat ke masjid melangkahkan kaki berjamaah, satu langkah dihitung 10 kebaikan diangkat, 10 dosa dihapus, 10 derajat kemuliaan diangkat. Nah terus bagaimana kalau ke masjidnya pakai motor? Kan nggak ngelangkah kita. Apakah pahalanya buat roda? Ada ini orang nanya. Akal. Pakai akal. Nawaitu melangkah itu, ya Allah yang hitung langkahnya. Sekiranya ngelangkah kaki betulan berapa langkah, karena naik motor dibantu Allah, bukan berarti langkahnya nggak tetap dihitung sama Allah. Hanya kan Allah Maha tahu langkahnya orang walaupun naik motor. Emang kita nggak bisa ngitung langkah, orang dia nangkring di atas motor, gimana ngitungnya? Allah tahu. Artinya bukan salah kalau naik motor ke masjid itu kemudian nggak dapat, tetap dapat. Makanya diniatkan betul. Ya Allah, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa rabbul 'arsyil 'azim. Saya mau ke masjid ya Allah, niat sholat juga. Itu langkah kakinya dihitung. Wastahid, dan bersungguh-sungguhlah Anda an la tadkhula, untuk sekiranya tidak memasuki atau mengerjakan fi syai'in, pada suatu perkara minal adati, dalam urusan adat atau dari urusan adat, illa binniyatin salihatin, kecuali dengan niat yang saleh. Ini jelas bahwa adat kita kalau mau dapat nilai dia masya Allah di mata Allah, niatkanlah untuk niat yang baik. Contoh, fa idza labista, dan jika engkau mengenakan thiyabaka, pakaian, fanwi bihi, maka niatkan bihi, dengan memakai pakaian itu. Apa niatnya? Sitra auratika, nutupin aurat. Allati, yang mana amara, telah memerintahkan kepadamu siapa Allah, bisitriha, untuk menutup aurat itu. Pertama, pakai baju aja urusan kebiasaan, punya nilai ibadah kalau kita niatkan untuk nutup aurat. Lawannya apa? Ternyata ada hukum lain dalam bab pakai baju. Sama-sama pakai baju, yang satu bisa nilai ibadah, yang satu bisa nilai maksiat. Apa nilai maksiat? Pakai baju untuk pamer dan kesombongan. Sama-sama pakai baju, ini jelas dilarang Rasulullah. Nggak usah pakai niat kalau itu mah. Nawa itu pakai baju untuk sombong, kan nggak ada orang gitu. Tapi kalau dalam hatinya ada pakai baju niatnya biar kelihatan nyohor, syuhra, Rasulullah melarang kita berpakaian untuk syuhra, pamer biar dianggap terkenal, biar dianggap keren, biar populer. Nah itu nggak boleh. Makanya ada doanya orang pakai baju, nggak main gabrak-gabruk baik. Allahumma lakal hamdu kasautani bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Ada doanya begitu. Ya Allah, puji syukur kepadamu yang telah menutupiku dengan baju ini pada auratku, dan aku bisa memperindah diriku dalam hidup. Jadi niatnya baik. Banyak sekali doa-doa yang bisa dipelajari di dalam bab pakai baju. Wabtadi bil yumna, dan mulailah dengan yang kanan. Ayo kita paham semua. Apapun semua perkara urusan dimulai dengan yang kanan. Pakai baju juga dengan yang kanan. Nahwul qamis, seperti gamis. Wa akhirha, wa akhirha fil naz'i. Itu kurang itu. Ada yang salah cetak kalau yang baru.
Wa akhirha, dan akhirkanlah yang kanan ketika melepas baju. Jadi mulai dengan tangan kanan dulu, maka melepasnya tangan kiri dulu, dibalik. Sama, pakai sendal juga begitu, pakai yang kanan dulu, melepas yang kiri dulu. Nah, itu juga ada. Sepele tapi nilainya ibadah kalau ikut sunnah. Warfa'iz zaraka, angkat sarungmu. Ini ngomongin sarung. Wa qamisika, dan gamismu. Ila nisfis-sak, ke arah pertengahan kaki. Jadi artinya naikkan. Nah, betis kan? Betis. Fa in abaita, dan jika sekiranya engkau mengabaikan pakaian sarung dan gamismu itu tidak diangkat tinggi. Nah, di sini ini yang kemudian ngangkat baju tinggi banget, ini yang dipakai, yang kita lihat sekarang sering orang pakai celana cingkrang dan seterusnya. Fa in abaita, jika engkau enggan untuk tidak mengangkat pakaianmu tinggi itu, sarungnya, gamisnya, fala tujawisna, maka jangan fala tujawisnal ka'ab, jangan ke bawah melampaui mata kaki. Jadi artinya jangan sampai nutupin mata kaki. Nah, ini memang sunnah. Kalau bisa pakai sarung jangan terlalu ke bawah nutupin mata kaki, angkat. Kalaupun tidak tinggi-tinggi ya jangan terlalu ke bawah nyengser, juga jangan ketinggian. Walil mar'ati, dan untuk perempuan irsali thawbiha, untuk menguraikan atau membiarkan, menjuraikan thawbah, pakaiannya alal ardi, nyengser ke tanah, ke bawah. Beda kalau laki-laki suruh naikkan, kalau perempuan suruh turun. Min kulli nahiyatin, dari seluruh arah. Maksudnya apa? Kalau orang pakai rok, pakai kain, pakai baju panjang daster misalnya, itu panjangin semuanya ya panjang rata, kanan yang nutup ke bawah, kiri. Jangan kayak orang sekarang kan, model-model sekarang. Ada rok depannya panjang sampai ke bawah, di belakangnya naik dikit. Samping kadang-kadang diluangin, masya Allah. Oh, ini model apaan ya? Lah bener depannya udah panjang, belahan sebelahnya. Ya Allah. Nah, itu artinya nggak proporsional. Qariban min thulutsai dzira'in, mendekati atau kira-kira 2/3 dari lengan. Artinya untuk ini perempuan beda, harus memang dipanjangin. Waj'al, dan jadikanlah kamisika, panjangnya gamis kamu. Jadi apa? Lengan kalau kita pakai gamis, ini kan settingannya karena di Arab ngomongnya gamis terus. Jadikan lengan gamismu itu panjangnya ila rusli, sampai pergelangan. Ini pergelangan. Sampai sini. Wa ila atrafil asabi, sampai, jadi antara sini sampai kepada pangkalnya jari jemari. Jadi kalau pakai baju koko gitu, kalau di kita ya sampai sini kalau bisa untuk laki-laki, terus sampai kemari. Terus bagaimana selanjutnya? Wala takshif ila atrafil asab wala tattakhid minal malabis, wala tattakhid, dan jangan engkau mengenakan minal malabis, dari pakaian, illa, kecuali ma, perkara tahtaju, engkau membutuhkan ila lebsi, kepada memakainya. Jadi kita pakai baju secukupnya saja. Artinya standar saja, umum saja. Wala tataharra, dan jangan engkau membiasakan anfasal malbus, pakaian yang mahal-mahal. Rasulullah nggak senang orang glamor dengan menggunakan pakaian yang mahal-mahal, terlalu mahal. Wala akshanahu, dan tidak pula yang rendah atau yang kasar, artinya yang murah. Lewat sebaris ya. Kenapa? Lewat sebaris. Sebaris lewat ya? Oh baik, maaf. Ada yang lewat ya. Wa in zitta, tadi masih ke lengan. Wa in zitta, dan jika engkau ingin menambah atau memanjangkan, maksudnya fala tasraf, jangan berlebihan memanjangkan lengan bajumu. Kenapa? Waqad kana, dan sungguh telah ada apa itu kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengan bajunya Rasulullah itu ila rusghi, sampai ke sini.
wa qata'a sedangkan memotong siapa Ali, Imam Ali, kam komisin lahu, lengan gambesnya milik Imam Ali itu ila atrafil aswabi, sampai sini. Jadi kalau Rasulullah pakai sampai sini, sementara Imam Ali lebih senang manjangin sampai sini. Dua-duanya boleh. Ngikutin Rasulullah jatuhnya sunnah, ngikutin sampai Imam Ali juga sunnah, sahabat namanya. Itu namanya sunnah juga, sunnah sahabat. Ila atrafil asabi. Nah itu tadi udah kita. Terus tadi disebutkan kita tidak dianjurkan mengenakan baju yang terlalu berlebihan, terlalu mahal juga nggak boleh, terus terlalu kumel juga nggak boleh. Kenapa? Watawassut, sedang-sedang saja, berlakulah sedang-sedang saja fi dzalika, dalam urusan itu. Baik, sedikit lagi. Wala takshif, dan jangan engkau sibak, engkau buka aurataka, auratmu, wala syai'an minha, dan sesuatu dari auratmu itu li ghairi hajatin, tanpa ada hajat. Wa mata ta'addad hajat, dan amanakala ada tuntutan hajat ila kaswi syai'in, untuk membuka sesuatu minha dari auratmu, faqul indahu, maka ucapkanlah pada saat membuka aurat kita. Jadi kadang-kadang kita memang ada uzur yang harus membuka aurat kita, aurat laki-laki maupun aurat perempuan dalam urusan berpakaian. Maka ketika kita membuka, terpaksa membuka aurat kita pada sisi manapun, ada anjuran membaca Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillah dengan menyebut nama Allah, alladzi yang mana la ilaha, tiada Tuhan yang hak disembah illahu, kecuali Allah. Ini bacaan keterpaksaan buka aurat, ada bacaannya. Wakul, nah ini doanya nih. Wakul, dan ucapkanlah idza labista taubaka, jika engkau mengenakan taubaka, pakaianmu, alhamdu, segala puji, alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqtanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Bacaannya bunyinya gitu, alhamdu, segala puji bagi Allah, alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi, yang mana Allah, kasani, telah mengenakan pakaian pada diriku, hada, dengan pakaian ini, wa razaqani, dan telah memberikan rezeki kepadaku, siapa Allah, berupa pakaian ini, min ghairi haulin, tanpa daya, minni, dariku, wala quwwatin, dan tanpa kekuatan dariku. Nah ini salah satu bacaan doa ketika mengenakan pakaian. Nah, begitu banyak adab-adab yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul. Wa minas sunnati, dan dari antara sunnah, labsul amamah, memakai imamah bagi kaum laki-laki. Imamah itu substansinya, hakikatnya adalah penutup kepala. Orang Arab penutup kepala namanya imamah. Udeng-udeng kalau kita ya, udeng-udeng lah. Kalau kita udeng-udeng kita namanya kopiah. Karena fungsi dan tujuannya sama, menutupi, melindungi kepala. Nah itu kita bilang kemarin, jangan memaksakan kehendak bahwa tutup kepala itu harus pakai udeng-udeng. Orang adat tradisi kita yang kopiah. Di India malah lebih panjang lagi, macam-macam. Di Mesir lebih tinggi lagi, di Maroko gitu. Tidak harus imamah. Yang imamah itu fungsinya adalah penutup kepala, beda bentuk tapi intinya sama. Wallahu a'lam bishawab.